Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk anak-anak kelas 5 yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam belajar, ya. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang pembinaan masyarakat Madinah. Ya, ada pembinaan dalam bidang agama, ada pembinaan dalam bidang dakwah, dan juga ada pembinaan dalam bidang pendidikan. Kita tahu bahwa pada zaman dahulu orang-orang Arab ini hidup pada zaman jahiliyah atau bisa disebut juga dengan zaman kebodohan, di mana semua yang dilakukan oleh mereka itu sesuai dengan kehendak mereka sendiri tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan apakah yang mereka lakukan itu benar ataukah salah. Oke. Dalam bidang pendidikan agama, ya, Rasulullah ini yang pertama adalah membangun masjid, dan yang kedua pengajaran tentang agama Islam. Kemudian yang kedua pembinaan dalam bidang dakwah, dan yang ketiga adalah pembinaan dalam bidang pendidikan. Nabi Muhammad membangun masjid yaitu untuk tempat ibadah, bukan hanya ibadah sholat saja, tapi juga kegiatan ibadah yang lain seperti untuk kegiatan dakwah, pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya. Dan masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad itu adalah Masjid Nabawi. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yastrib, tujuannya yaitu untuk berdakwah. Di sana Nabi Muhammad mengajarkan tentang ajaran agama Islam, dan kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Pembinaan dalam bidang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika berdakwah Rasulullah ini tidak hanya kepada orang-orang muslim, tetapi juga kepada orang-orang yang non-muslim atau selain Islam. Rasulullah berdakwah secara bijaksana, yaitu menjelaskan tentang kebenaran ajaran agama Islam, dan juga Nabi juga menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam agama. Kaum muslimin berpedoman dari ayat tersebut, ya, bahwa dalam kita berdakwah ini harus dengan cara yang bijaksana dan tenggang rasa. Pada waktu berdakwah Nabi Muhammad dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama yang terdiri dari kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, dan kaum penyembah berhala. Nabi Muhammad mengajak seluruh masyarakat Madinah untuk tetap berdamai, untuk selalu menjaga perdamaian dan bekerja sama serta saling bantu-membantu. Pembinaan dalam bidang pendidikan. Nabi Muhammad hidup dengan umatnya yang memiliki latar berbeda-beda, yaitu dari golongan kaum Ansor, dari golongan kaum Muhajirin, dan juga dari golongan dari masyarakat Yahudi. Kepada masyarakat Madinah yang beragam tersebut, Rasulullah juga mengajarkan tentang sosial dan politik. Nabi juga menganjurkan kepada umat Islam untuk menghafal dan menuliskan Al-Quran. Oke, sedikit dari ringkasan pembinaan masyarakat Madinah. Untuk yang pertama, ya, tentang pembinaan bidang agama, bidang dakwah, dan bidang pendidikan. Ini bisa kalian pelajari di LKS pada halaman 72. Untuk minggu depan saya akan memberikan soal kepada kalian sebagai bahan evaluasi materi ini. Untuk itu kalian pelajari berulang-ulang di rumah, tetap semangat dalam belajar, dan sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.